Halo everyone, saya Intan Fauzia Zahra dari Universitas Jember jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan bercerita tentang legenda dari Sidoarjo yaitu Sarip Tambo Oso. Dan bagi kalian yang dari Jawa Timur, mungkin familiar banget dengan cerita ini. Sarip merupakan pemuda kampung yang tinggal di wilayah sekitar sungai di Dusun Tambo Oso. Wilayah ini sekarang berada di sekitar Gedangan, Waru, dan Sejati Sidoarjo. Pada masa kehidupan Sarip, wilayah Tambo Oso dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian timur dan bagian barat. Bagian barat Tambo Oso dikuasai oleh seorang pesilat jago yang berprofesi sebagai kusir dokar. Pesilat itu bernama Paidi, yang kelak menjadi lawan tanding Sarip. Paidi dikenal dengan senjata andalannya yang bernama Jagang Bajeman. Sementara bagian timur menjadi wilayah kekuasaan Sarip. Menilai kehidupan pribadi Sarip, ayah Sarip meninggal ketika Sarip masih kecil. Tidak ada informasi pasti berapa usia Sarip saat itu. Menurut cerita yang beredar, ayah Sarip merupakan seorang pejuang dalam perang Diponegoro. Sejak saat itu, Sarip hanya tinggal bersama ibunya. Sarip tumbuh menjadi anak yang sangat berbakti dan penuh kasih sayang kepada ibunya. Diceritakan pula bahwa ayah Sarip memiliki ilmu batin atau ilmu kanuragan. Ketika melakukan semedi di gua-gua di sungai yang membelah Dusun Tambo Oso, ia memperoleh tanah merah. Sebelum meninggal, tanah merah atau lemah abang itu diberikan kepada sang istri. Oleh sang istri, lemah abang itu dimakan bersama anaknya, yaitu Sarip. Setelah memakan lemah abang itu, Sarip memiliki ikatan batin dengan ibunya. Berkat lemah abang itu pula, Sarip tidak bisa mati meskipun terbunuh 1000 kali dalam sehari. Hukum sebab akibat itu berlaku selama ibu Sarip masih hidup. Di kalangan masyarakat miskin di lingkungannya, Sarip dikenal sebagai sosok yang penuh perhatian. Masyarakat miskin saat itu menjadi korban pungutan pajak oleh Belanda dan hantu-hantunya. Dendam Sarip pada Belanda dan para hantunya ini diwujudkan dengan aksi pencurian harta benda mereka, di mana hasil curian ini kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Para pejabat Belanda dan hantu-hantunya sangat resah dengan kejadian pencurian yang terjadi kepada mereka. Berbeda sikap dengan para pejabat, Lurah Tambo Oso tidak pernah mempermasalahkan pencurian yang dilakukan oleh Sarip. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Sarip merupakan solusi bagi rakyat dalam mengatasi kemiskinan. Setahun setelah Sarip pamit merantau meninggalkan desa Tambo Oso, ibunya menyerahkan tambak warisan sang suami kepada Ridwan. Ridwan merupakan paman dari Sarip yang dipercaya ibunya untuk mengelola tambak warisan itu. Antara keduanya dibuatlah perjanjian yang menyatakan bahwa Ridwan akan membayar pajak tambak, sementara ibu Sarip mendapat bagian sekadarnya dari hasil tambak. Dalam perjalanannya, Ridwan tak menepati janji itu. Ridwan diam-diam membuat perjanjian rahasia dengan seorang pejabat Belanda bernama Kapten Hansen. Perjanjian antara keduanya menyebabkan kerugian besar di pihak ibu Sarip. Ridwan menyatakan bahwa tambak itu seluruhnya merupakan hak milik ibu Sarip. Dengan demikian, ibu Sariplah yang wajib membayar pajaknya. Disinilah pada akhirnya terjadi pertarungan hebat antara dua jagoan di Tambo Oso. Paidi yang merupakan pengawal pribadi Ridwan menumbangkan Sarip dengan senjata Jagang Bajeman andalannya. Kemudian, jenazah Sarip dibuang ke sungai Tambo Oso. Keesokan harinya, ibu Sarip yang sedang mencuci di sungai terheran-heran dengan air sungai yang mulai berwarna merah. Ia berhenti mencuci dan segera mencari asal warna merah itu. Mendapati jenazah anaknya, ia sontak berkata bahwa saat itu belum tiba saatnya bagi Sarip untuk tutup usia. Berkat ratapan ibunya, Sarip kembali hidup. Sarip mencari Paidi untuk kembali bertarung, dan kali ini ia tampil sebagai pemenang. Kematian Sarip yang pungkasan diceritakan ada di tangan para musuhnya, Kompeni Belanda, perangkat desa, dan polisi. Mereka membunuh ibu Sarip terlebih dahulu
supaya ketika Sarip dibunuh, tidak ada lagi jeritan kasih sayang yang menyelamatkannya. Pembunuhan terencana kali ini berhasil. Pada akhirnya, Sarip ditangkap oleh Belanda, kemudian dibuang di sebuah sumur. Dan berakhirlah kisah Sarip Tamaoso, seorang pemuda dari desa Tamaoso.